Dan jangan lupa like-nya juga. Like-nya ya tadi Makin kita sudah semangat. tembus di 100.000. 100.000. Naikin lagi kan. Naikin lagi. Kasih tahu komunitas Mobile Legends Indonesia itu luar biasa. Nah, ya, Seperti bahkan halnya sampai yang pertama ini. iya, sampai brandnya mendukung Aldrigo. Terima kasih Brand. Terima kasih, baik sekali. Ya, Piu. tapi ini benar-benar sih dari brand e-sport mereka juga punya, bahkan keduanya menurutku Aha. sama-sama punya menanggung beban yang berat ketika mereka ingin membuktikan kekuatan mereka di rematch kali ini, karena grand final kemarin kan deket banget gitu loh. Sebulan, baru sebulan ya? Iya. Baru sebulan dan sekarang mereka udah bertemu lagi Leo Murphy dengan Lucy. Sama-sama mengharap satu sama lain, mau sampai kapan Pai mulai geser juga ingin membantu Leo Murphy. Lucy-nya nggak bisa ngapa-ngapain, dijaga nggak bisa-bisaan di area top lane. Pai dengan Wenwen. Iya, ini agak berat sebenarnya buat Fabri-nya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side. Wan adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih coba untuk menunggu Iya. dengan Ribo. Dan dia lebih levelnya daripada Rivo. Jadi bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan puking damage saja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya untuk mencicil juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya, colek-colek kangen, colek kangen kan Kasih. terakhir ketemu Natali ya. I miss you. I miss you, hi, Miss miss you you too. Dan ini Ribo, oke sudah ada rotasi dari seorang Kazuchi juga ngambil buffnya terlebih dahulu. Tapi mulai Seliboy mencolek-colek manja ke arah seorang Kartizi. Rotasi dari Lee nggak perlu dipertanyakan sih, dia bisa juga berada di bawah, di atas. Nah di area tengah tiba-tiba ada Blaze itu sudah dikeluarkan untuk clearing semua minion di area mid lane. Alter Ego mereka merespon dengan sangat cepat juga brand esports. Mereka pokoknya mikirnya, oke kita bergerak cepat, kita clearing minion, lalu rotasi lagi. Membalaskan apa yang dilakukan oleh Alter Ego tadi. Rotasi sangat cepat, dibalas juga sama brand esports. Iya, mereka bisa menyeimbangkan lah ya gameplay yang dibangun sama teman-teman Alter Ego kali ini. Dan mulai bergerak ke arah objektifnya bakal super kontes yang udah mulai langsung kali ini. Dan tertolongnya berhasil diamankan oleh seorang Seliboy dengan energi retribution. Dan bakal lihat Kartizi bakal di take down begitu saja. Yang bakal mundur terlebih dahulu. Tapi seorang Flattizi benar-benar berfokus untuk ngedapetin Yam. Dengan sisi lain Leo Murphy-nya juga bakal dikejar 3 member dari brand esports kali ini. Masih bisa bertahan atau tidak? Tidak bisa, pandanya tumbang Bude. 3-1 bukan angka yang baik untuk Alter Ego. Mencoba untuk melakukan kontes di area turtle, ternyata posisi mereka tidak menguntungkan. Oke, tapi sebentar daripada itu ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan oleh Yes. Alter Ego tadi, Wan-Wannya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flap sih, dia turun bawa untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan Wan free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave ini. Iya, jadi mungkin dari farmingannya lebih kuat dari seorang Pai ya. Ya, Brandiston mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Rapsi, tapi itu hanya cicil semata dan di area bawah. Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Rivo. Dan kali ini Yamnya udah sedikit terpress dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak sempat ketik masih bisa survive di area. Heal kali ini masih mencoba untuk kenalan tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Lepsi-nya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini tapi sedang view-nya udah mulai datang. Hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Surprise langsung dikeluarkan oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand esports mencoba untuk kabur. Lucy dan juga View kabur dari kematian. Hadir Flapsi juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff yang muncul. Kita lihat dari Lasty langsung di Wave Dragon ke arah seorang Leo Murphy. Kan Leo Murphy harus mundur dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman dari Brand Esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya Back Dragon Claw tapi dia harus ter-pick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini tapi masih ada Jet Kunder dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego mereka agak sedikit di-press oleh seorang Kartizi dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan
cuma 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya bagiannya Budi. Ya karena Alter Ego mereka kehilangan banyak bola di area tengah. Sekarang sempat melawan pergerakan dari Brand Esports, mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego sedikit tertinggal dari segi networknya, 1.500 di belakang Brand Esports, membuat Alter Ego harus berpikir keras karena dari Pai-nya dia masih butuh farming, apalagi dia baru saja ditumbangkan keluar dengan Celiboy yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Oh iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartiji udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Celiboy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya, dan udah juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi River di area mid lane. Ini Lustinya yang ngeselin banget sih, kayak dia open map-nya gila-gilaan banget ya. Iya, mereka maju lagi ke depan dari Leo Dragon, surprise attack Leo Murphy dalam bahaya, langsung kabur dengan Thousand Padahal dari Blaze Blade dari belakang. Celiboy hampir saja membuat suatu gameplay yang sangat agresif, cuma sayangnya Brand Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama Brand Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu loh. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya, berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lustinya. Mungkin strategi dari Brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Kali ini lihat Celiboy bakal coba untuk Phoenix Noise terlebih dahulu, energinya juga udah mulai boros ya kalau kita lihat. Boros ya, karena sekarang dia terus gerak yang kemudian sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi Brand Esports kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, Wild Dragon ke area belakang dan harus diamankan oleh Brand Esports begitu kan dengan kekurangan di area depan tembak tumpu itu keluar rotation. Yamnya datang. Damage begitu besar keluar dari Udil yang adalah Ribo-nya juga sekarang Lustinya demikian mau kabur kemana Ribo. Jadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari Brand Esports hilang. Iya, dan bahkan lihat Pai-nya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flash TJ di sini, berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang Brand mengalami banyak banget kerugian, tapi Pai juga harus tumbang. Benar. Itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan Brand Esports di turtle yang pertama. Di mana tadi semua pemain dari Alter Ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari arah minimapnya masih tertinggal Flashy di belakang yang tidak bisa Joel, sehingga itu sangat memudahkan pemain dari Alter Ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Brand Esports. Apalagi mereka di tengah-tengah Robin bisa lampu dan ada Hurricane di area tengah memporak-porandakan, tapi sayang Alter Ego dari yang tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane Dance tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Celiboy kali ini ada purple buff, tapi lihat kali dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya, tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Celiboy. Langsung roll sebuah off tank ke arah seorang Lusty dan bahkan View-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Fabsi masih mencoba untuk mengcover seorang View tadi. Ini memang sebenarnya strategi dari Brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Death, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Dan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Sulit untuk kabur saja menyelamatkan dirinya, kabur dari Blaze Blade yang juga memperhatikan sangat besar. Brand Esports gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego di area bawah. Alter Ego kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari network, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000, tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat lastnya The Way of Dragon ke arah seorang Celiboy. Celiboy yang masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Brand Esports mereka benar-benar coba untuk kontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Celiboy bisa farming dengan agak leluasa gitu ya. Itu nyawa dari Celiboy sih. Cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu
menjaga Selling Boy dengan sangat baik ketika melakukan Purple Talk. Mas sekarang dia bergerak ke area atas, udah bertemu lagi sama Flatzy. Sehingga brand e-sport mereka kasih pressure terhadap dua jungle drifting alter ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda dan Iya kan? Flatzy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati tuh, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar alter ego nggak punya cover lagi, sehingga agak sedikit berat ntar tim fightnya buat tim alter ego tanpa ada Leo Murphy. Ya apalagi Yuri Candence itu Penting bener-bener banget. satu skill yang diandalkan sama alter Benar. ego e-sport buat Team fight ya. attack, team fight juga, mengunci bisa, buat kabur bisa. Ini banget sih buat brand e-sport memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Yuri Candence-nya di saat yang gak tepat. Bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet yang dimiliki sama Partisi, kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Karena sudah mulai datang, Flabzinya juga mulai datang dengan adanya. Oh, Slash, dan bahkan lihat Yamnya mulai datang. Dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah sama Seliboy-nya tumbang, tapi Flabzinya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flabzinya masih bisa ini loh, di take down, tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini brand Untuk survive. e-sports, Wah, tapi pasti memberikan pressure terhadap alter ego, dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Sally Boy harus tutup banget terlebih dahulu di area Iya. belakang. Coba ingin ke area lini belakang dari brand e-sport, tapi malah Sally Boy yang ketangkap duluan. Ya, lebih ke arah tadi Alter Ego Esports, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana. Mereka nggak langsung mundur ke belakang, Iya. mereka nggak mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari brand esports. Karena mampu. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Dari maksudnya ketika ada turretnya aja brandnya masih bisa mencoba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Karena mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Nah, sekarang brand e-sport makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Maju ke area depan, jatuhnya gak ada alter ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini karena Lord sudah hadir. Ini akan sangat membantu brand e-sport dan bisa jadi titik balik bagi tim alter ego ketika mereka bisa nge-contest dengan baik. Cuma lihat penjagaan dari brand e-sports dari arah kanan Di zoning nggak tuh semuanya? di area bawahnya ada Pew sehingga Lord bisa disecure dengan aman. Iya, Silly Boy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur lebih dahulu. Dan dari Flabzy pun mereka dia melakukan hal yang sama, dia Ya. nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang, jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi ke Sally Boy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan akhirnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flabzy-nya juga susah sih nangkep Benedetta, makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus nge-contest antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Lord sudah hadir di area tengah. Betul dengan area bottom lane Topringnya pun juga 3 lane dipush oleh brand e-sport lalu juga mulai kewalahan di area atas. Mulai digejung langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan inhibitor belum bisa dihancurkan oleh brand e-sport. Iya, masih bisa di defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dibuka Flabzy-nya udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan adanya Battle Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1, 2 bahkan tumbang untuk brand e-sport. Memang kan kalau kita lihat masih bisa dijaga kan, dia bakal coba dikejar, masih punya Immortal, Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang, mau kemana, dan bahkan lihat linknya Sally Boy benar-benar fokus untuk mendapatkan speed boost di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan speed push-nya. Ribo pun hilang. Berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya. Gak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Sally Boy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik brand kan. Dan mungkin dari apa ya, dari Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang view-nya
hadir bersama dengan Flatsy. Lusty sudah nggak punya resource lagi menahan. Sedangkan itu Pai dan Toplan bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego, mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Mantap sih. Mulai kewalahan sepertinya Brand Esports, Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Masuknya Hurricane Dance, tapi lihat selanjutnya bakal coba menahan pergerakan. Akhirnya udah mulai datang. Udah nggak punya electro final blow-nya dari Flatsy. Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, mereka pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya. Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top sambil nunggu lagi untuk lordnya reset sampai keluar untuk mereka memutuskan event-event yang lain. Ya. Dan so far sih Alter Ego mereka berhasil untuk menahan yang pertama. Itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena cukup sulit tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali. Dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia, dia bisa narik 2-3 orang untuk ikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa Brand Esports sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali. Dan mungkin harus bersabar ya mencari Ya. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, masih bisa dibilang sama. Dan Mirip-mirip ya? ini sekarang Brand Esports mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain benar-benar di area bawahnya. Yes. Bahkan Benedetta dan View, dua hero dari Brand Esports bahkan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir dan ini sudah bertemu View dan juga Sally Boy. Sally Boy tapi lihat cuma dapat FC di situ. Betul. Sally Boy berhasil mendapatkan poin kill-nya terlebih Oh my dahulu tanpa ada backup dari Brand Esports. Pergerakan yang sangat terlambat bagi Brand Esports, harus kehilangan satu membuat Alter Ego Oh, di area Di sisi atas. lain, ternyata kartisinya malah dijemput dengan Hurricane Death. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloudnya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu, tapi datang Silly Boy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flopsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari Brand. Masih bisa di-backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan the poking damage. Dan bahkan Lustinya dipaksa untuk mengeluarkan immortalnya. Ya sudah hilang tapi di area tengah ini Ribut hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Urdil mendapatkan poin kill-nya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus nge-reset lagi, ngebetulin laning-nya, sementara Brand Esports punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit degdikser ya, karena Wah, ini mendebarkan masih sih. lot moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari Brand-nya. Udil, sudah jadi reversion sepertinya. Thompson sudah ke reset, tapi ada Yurkan dan semua sudah dari Flatsy. Oh Tapi my keluaran God. yang dari defensive level. Slow tapi banget ya, sekarang Murphy. dua hero sudah hilang dari Alter Ego Udil. Yang harus pulang tapi Pai dari belakang digejok Wah, langsung. sulit banget Dan ini. tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense sementara Brand Esports. Mereka nggak mau kasih napas. Ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego, Brand mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga dan dari Silly Boy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk teamfight tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di sama 2 member dari Brand Silly Esports. Boy, bakal coba untuk attack down ke seorang View, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. Deviant Dragon ke arah seorang Silly Boy dari Lustinya di sini bakal coba di backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lusty dan bahkan Immortalnya bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali ini nggak punya energi dari seorang Silly Boy. Oh my god. Ya, sementara itu dia ketika nggak ada Sally Boy di sini, Alter Ego berempat aja mencoba melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning up semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan sekarang. Ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk juga. Sedangkan nggak ada turret base juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang lainnya dari Alter Ego. Dia harus menahan semuanya. Dua ini juga sudah hilang di area bawah sudah masuk. Pastinya sedikit lagi tapi belum cukup. Dari Black Dragon Ball juga sudah dikeluarkan. Yang area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil mendefense base mereka, tapi sayangnya
semua inhibitor sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Silverboy juga udah mulai respawn kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman Brand Esport. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaan. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momennya ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik mati. Tapi ternyata semuanya reset. Itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking bisa balikin keadaan juga. Jadi lampu-lampu ini adalah salah satu PR juga terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan basic duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim Brand Esport pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka, dan waktu yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu Brand Esports mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego. Ini defense, super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Sally Boy, dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk perang, berarti mereka harus all in. Dan juga satu lagi sebenarnya Brand Esport ketika di track masuk ke arah dari late game, gamers mereka ya tinggal segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di game masuk ke late game yang sekarang ini pastinya ada Sally Boy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih besar lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness semuanya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan terlepas. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu Brand Esport bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, gak mau terlalu gegabah. Baru menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan gak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya, Kan udah banyak udah pada punya immortal, kayak Flood ini udah punya immortal. ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari late game. Alter Ego mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembali ke keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esport seperti apa. Tadi kita lihat Matildanya sempat itu penting. Kalau mereka bisa melakukan mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa di-pick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Kita lihat tengok-tengok Sally Boy-nya sendiri di area atas, ada Flappy dan juga Kostim. Pula dengan Ribo, Sally Boy ada di mana? Brand Esport matanya langsung hijau, tapi Sally Boy hampir saja it's a bait. Bro, Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esport. Sally Boy harus tumbang. Masa Oke. digerak tanpa purple buff? Iya, memang ya justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau face point aja juga udah mulai harus menggunakan energinya gitu. Dan Lordnya tadi udah mulai dipok oleh dari Oke, selanjutnya bagus banget di weekend dan mengunci dua pemain dari Brand Esport. Teman-teman langsung menuju ke area belakang, tapi Alter Ego kurang damage di sini. Udah sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Pai berhasil mengeluarkan crossbow on tanknya. Satu hilang, tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. View masih sehat soal Alfian sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Ripo nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat ke arah lini belakang. Pai menjadi sasaran utama tapi diving duet. Hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Pai gila. Tersisa Leo Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga pendefense. Tapi ternyata Brand Esport berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand. Brand Esports luar biasa, mereka berhasil mendapatkan 1 poin dari Alter Ego sendiri, dimana memang benar-benar pergerakan dari Brand Esports dimulai dari early game nya sudah mulai terlihat bahwa mereka ingin untuk men-shutdown pergerakan